Hai teman-teman para siswa dimanapun Anda berada, apa kabar semua? Salam sehat untuk kita semua. Selamat jumpa kembali dengan Pak Alinus, guru di SMK Pelita 4. Dan pada saat ini saya akan membuat satu video khususnya bagi Anda para siswa kelas 3 SMK SMA MA Sederajat ya, dan tentang bab 1 ya, tentang bab 1 hak dan kewajiban ya, tentang hak dan kewajiban atau hak dan pengingkaran kewajiban, serta di dalamnya kasus-kasus pelanggaran HAM dan cara atau upaya menanggulangi kasus pelanggaran HAM. Nah, anak-anakku yang terkasih, di soal ini ada sekitar 45 soal dan diikuti oleh penjelasan dan kunci jawabannya. Pada video ini saya hanya akan membacakan soal dan langsung jawabannya saja, mengingat durasi video ini lumayan panjang, dan harapan saya supaya penjelasan-penjelasan untuk memilih satu jawaban yang tepat silahkan nanti dibaca sendiri untuk lebih meyakinkan bahwa memang yang kita pilih itu adalah benar ya. Oke, kita langsung saja pada soal nomor 1. Setuju semua ya? Nah, baik anak-anak, kira-kira nomor 1 itu apa ya? Setiap warga negara mempunyai hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh hak yang diatur secara eksplisit dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 adalah kira-kira apa? Anak-anak, mari kita pilih langsung jawabannya. Nah, yakni jawabannya adalah bagian A ya. Apa itu bagian A? Memperoleh pendidikan. Alasannya silahkan dibaca di penjelasan ya. Nomor 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 memberikan jaminan hak politik kepada warga negara. Yang kita lihat di sini kira-kira contoh hak politik warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 apa itu? Yakni bagian D, mengikuti pemilihan umum. Ya, mengikuti pemilihan umum. Itu salah satunya ya. Nomor 3, perhatikan pernyataan di bawah ini. Membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas negara, tidak mengikuti ekstrakurikuler, tidak mengikuti upacara di sekolah, tidak membayar pajak. Nah, itu ada 5 pernyataan. Dan dalam pernyataan itu yang merupakan kasus pengingkaran kewajiban yang sering terjadi adalah di nomor berapa? Nomor 1, 2, dan 5. Membuang sampah. Nomor 2 itu merusak fasilitas. Yang kelima, tidak membayar pajak. Itu termasuk pengingkaran kewajiban. Oke, nomor 4 ya. Nomor 4, negara mempunyai kewajiban menyejahterakan rakyat. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyat yaitu salah satu di antaranya adalah menyediakan lapangan pekerjaan biar tidak terjadi pengangguran. Kalau tidak terjadi pengangguran berarti rakyat Indonesia sejahtera, bisa memenuhi nafkah setiap hari. Benar ya? Oke. Nomor 5, pemenuhan hak kesetaraan bagi perempuan oleh negara di bidang politik diwujudkan dengan bagian A ya, memberi kesempatan menjadi anggota DPR ya, tidak hanya laki-laki tapi wanita juga bisa menjadi anggota DPR atau menduduki jabatan-jabatan lain dalam pemerintah ya. Kita perhatikan pernyataan berikut ini di nomor 6, untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan pasal 28A yaitu ya, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa. Ketiga, berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Ada dalam pasal 28F. Setiap orang
wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28C ayat 1. Nah, anak-anakku, dari pernyataan ini semua, kira-kira manakah yang termasuk kewajiban warga negara Indonesia? Tentu 1, bagian 3, dan bagian 5. Ya, bagian 5-nya udah hilang ya. Dalam tertib masyarakat. Ya, nomor 5, mohon maaf, nanti ini kita cari pakai baju apa ya namanya. Ini anak saya udah ngantuk, mau bobo, mau ditemanin. Oke, kita lihat nomor 7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menjamin hak setiap warga negara. Hak warga negara yang terdapat dalam pasal 29 ayat 2 itu, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 adalah itu bagian B, anak-anak ya, melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, silahkan beribadah sesuai dengan kepercayaanmu, jangan berdasarkan kepercayaan orang lain ya, sesuai dengan agama yang kita anut dan kita imani. Oke, 8, salah satu titik fokus pasal 27 ayat 1 UUD 45 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Itu bagian C ya. Di pasal 27 ayat 1 ya. Berikut ini merupakan hak seorang peserta didik, yaitu kita sebagai siswa. Kira-kira apa yang menjadi hak kita dalam pilihan di bawah ini? Mendapat kelompok piket kelas, membawa kendaraan bermotor, mendapat pengajaran, mendapat nilai bagus, memperoleh teman. Ingat, ini bukan kewajiban tapi yang ditanya hak ya. Kira-kira apa yang menjadi hak kita di sekolah? Yakni bagian C, mendapat pengajaran ya. Itu yang menjadi hakmu, anak-anakku. Nah, ini kita memperhatikan bersama-sama cerita di bawah ini ya. Di sini nama, mohon maaf kalau ada nama orang tua kita yang sama dengan ini ya. Pak Bobon mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Dia mendaftarkan diri pada panitia pemilihan kepala desa. Panitia merasa ragu dengan niat Pak Bobon untuk menjadi calon kepala desa. Panitia memandang Pak Bobon tidak akan sanggup mengikuti mekanisme pemilihan kepala desa. Pak Bobon dianggap tidak cukup memiliki pendukung ya, tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon kepala desa. Terlebih lagi Pak Bobon bukan termasuk orang terpandang di desanya. Panitia berupaya mempersulit syarat-syarat percalonan bagi Pak Bobon dengan meminta berkas-berkas yang bukan menjadi syarat pencalonan kepala desa. Pak Bobon menyerah dan terpaksa membatalkan niatnya. Nah, anak-anakku, berdasarkan wacana di atas terdapat pelanggaran hak warga negara yang dialami Pak Bobon. Tentu ya, pelanggaran hak warga negara tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tepatnya terdapat dalam pasal A, pasal 27 ayat 1. Ya. Di situ dikatakan bahwa segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam pemerintahan ya. Apakah dia sanggup atau tidak ya, kalau dia yakin dan percaya ya silakan diberi kesempatan untuk dia gitu ya. Nah, satu bentuk pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh panitia dalam hal ini apa? Nah, penyelenggara pemilu, dengan adanya pengingkaran kewajiban tersebut berakibat pada hilangnya hak Pak Bobon ya untuk mencalonkan diri menjadi calon kepala desa. Ya, karena dari panitia memberikan kewajiban-kewajiban yang harus dilengkapi dan dipersulit dan dibodoh-bodohin ya. Oke, semoga tidak terjadi hal demikian di tengah masyarakat kita. Kalau ada, karena para siswaku udah tahu semua, maka kita laporkan ya. Baik, nomor 11. Setiap warga negara selain mempunyai hak untuk hak juga memiliki kewajiban. Nah, praktek yang kadang sering terjadi, warga negara selalu menuntut hak
dan mengabaikan kewajibannya. Atau sebaliknya, negara yang menuntut warga untuk melaksanakan kewajiban tetapi menunda atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya. Karena itu partisipasi warga negara yang cerdas mutlak diperlukan agar tidak terjadi pengabaian hak dan hanya menuntut kewajiban. Atau sebaliknya, menuntut hak tetapi mengingkari kewajiban. Di bawah ini yang termasuk dalam pengingkaran kewajiban warga negara adalah, nah ada pilihan kita A, B, C, D. Ya kira-kira apa anak-anakku? Bagian C ya. Oke, bagian C. Mana tadi nih? Sebentar. Oke, sebentar. Menghormati para guru. Loh, ini berbalik. Aksi oknum warga masyarakat membersihkan sampah. Aksi oknum masyarakat yang merawat fasilitas negara, membayar pajak kepada negara, berpartisipasi dalam usaha pertahanan negara. Sejumlah oknum warga masyarakat tidak dapat menaati Nah, ini bagian E ya, kita pilih bagian E. Sejumlah oknum warga masyarakat yang tidak menaati peraturan lalu lintas. Itu. Baik, kita langsung pada soal nomor 12. Berikut merupakan kewajiban seseorang terhadap negara Indonesia yang berdampak pada keteraturan sosial adalah, itu bagian C, menaati hukum yang berlaku. Nah, di sini kita dituntut untuk selalu taat pada hukum yang berlaku di masyarakat kita, di negara kita. Sehingga kalau kita menaati hukum dengan benar, maka tingkat pelanggaran hukum berkurang atau tidak ada. Oke, nomor 13. Bacalah wacana berikut. Menjamurnya pedagang kaki lima di sepanjang trotoar jalan menyebabkan terganggunya pejalan kaki. Padahal peraturan daerah mengatur mengenai larangan berjualan di trotoar jalan. Pemerintah telah berusaha membangun lokasi berjualan bagi mereka. Akan tetapi mereka menolak direlokasi atas dasar tempat yang disediakan tidak strategis untuk berjualan. Nah, kasus ini menunjukkan apa, anak-anak? Tentu rendahnya kesadaran warga negara terhadap hukum. Nah, ini masalahnya ya, masalah terus menerus. Kesadaran warga ini terhadap hukum dan peraturan kurang banget. Maka menurut saya beberapa solusi yang harus dilakukan adalah dengan terus-menerus tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, kita baca cerita ini lagi di soal nomor 14 ya. Pasar baru identik dengan sebutan pasar tumpah. Hal tersebut karena para pedagang sering berjualan di pinggir jalan. Kondisi ini mengakibatkan lalu lintas di sepanjang pasar menjadi terganggu. Ya, pemerintah daerah melalui dinas terkait ya berupaya mereka merelokalisasi para pedagang yang berjualan di bahu jalan di Blok G ya. Para pedagang tetap menolak relokasi maksudnya ya, tempat jualannya. Mereka menganggap berjualan di Blok G menyulitkan para pembeli sehingga pembeli jarang berbelanja di Blok G. Nah, melalui cerita ini bisa kita temukan unsur-unsur tentang pemenuhan hak pengguna jalan dan pemenuhan hak pedagang. Bagian B ya. Bagian E maksudnya pelanggaran hak pengguna jalan dan pengingkaran kewajiban para pedagang. Oke, nomor 5. Langsung lompat ini ya. Mohon maaf soalnya, nomor soalnya kadang tidak tersusun, tapi yang dilihat adalah isinya aja ya. Perhatikan kasus berikut. Andi mengendarai motor tanpa menggunakan helm. Polisi mengamankan oknum yang memperkeruh suasana unjuk rasa. Komar memberikan kesaksian palsu di pengadilan.
Panitia tidak membuat berita acara pemungutan suara pemilihan kepala desa. Sobar tidak mendapatkan alasan ketidaklolosannya menjadi calon ketua OSIS. Nah, kasus yang dikategorikan sebagai bentuk pengingkaran kewajiban warga negara terdapat pada nomor 1, 3, dan 4, yakni bagian A. Oke, 18. Mari kita baca bersama-sama wacana di bawah ini. Fikri mengendarai motor di sekolah dengan membawa surat kendaraan dan SIM. Dia tahu bahwa pihak sekolah melarang peserta didik membawa motor. Akan tetapi Fikri tetap mengendarai motor. Pada saat di jalan, Fikri melihat Andi berjalan. Fikri tidak mengajak Andi naik motor. Di persimpangan jalan terlihat lampu-rambu lalu lintas menyala merah, tetapi Fikri tetap menjalankan kendaraannya. Fikri telah melakukan pengingkaran kewajiban berupa melanggar rambu lalu lintas. We choose parts of A, ya, jawaban bagian A. Nah, ini nomor 19, anak-anakku. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini istilah yang sering kita dengar, ya. Pernyataan ini sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, ya, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. Tentunya upaya pencegahan tersebut dilakukan untuk mengatasi penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bagaimana menurut kalian kritikan yang paling tepat untuk para pengingkar kewajiban warga negara? Karena ya tentu ya meningkatkan kerjasama yang harmonis antara sesama kelompok dan golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Mungkin itu yang lebih tepat, ya. 20, mari kita baca cerita lagi. Ya, ini kita hidup dalam cerita ini, ya, dalam soal-soal ini. Lebih banyak kasusnya, lebih banyak wacananya, ya. Anak-anak sibuk mencari uang di perempatan jalan. Ya, 2 anak bekerja membersihkan kaca mobil dengan kemoceng yang sudah rusak. 2 anak mencoba keberuntungan dengan mengamen. 1 anak berjualan koran. Kelima anak tersebut merupakan anak-anak putus sekolah. Ada seorang pria yang menolehkan kepalanya keluar jendela mobil dan bertanya kepada salah satu anak yang sedang mengelap kaca mobilnya. Pria ini bertanya mengenai alasan tidak sekolah dan memilih bekerja. Anak tersebut menjawab dengan muka sedih bahwa orang tuanya memaksa dia untuk bekerja. Sesungguhnya orang tuanya terpaksa menyuruh anaknya untuk bekerja demi menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan cerita, ada unsur hak yang tidak terlaksana, yaitu hak anak mendapat pendidikan. Ya, anak tidak mendapat pendidikan dalam cerita ini, ya. Soal nomor 21, pemilihan umum kepala daerah berlangsung meriah. Aura yang dirawat di rumah sakit tidak bisa mengikuti pesta demokrasi. Hal ini karena Aura tidak terdaftar sebagai pemilih, padahal Aura sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Masih mengalami nasib yang sama seperti Aura. Mereka mengalami nasib yang sama seperti Aura. Mereka berdua merupakan korban ketidakadilan panitia yang tidak mencantumkan namanya dalam daftar pemilih tetap. Nah, kejadian yang dialami Aura dan Nasih merupakan jenis apa ini? Ya, jenis pelanggaran hak warga negara untuk memilih dalam pemilu. Ya, melanggar hak pemilihan. Ya, 22 bentuk pengingkaran kewajiban warga negara yang berakibat tidak terpenuhinya hak orang lain adalah di sini. Contohnya bagian E, Anton memutar musik dengan keras pada malam.
itu mengingkari kewajiban ya nggak boleh dong, ya kan? Mengapa? Karena ini melanggar hak orang lain. Oke, 23. Pemerintah memberikan jaminan pendidikan kepada semua warga negara. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memperhatikan dan memenuhi kebutuhan akan pemenuhan hak pendidikan warga negara. Kasus yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi hak warga negara dalam hal pendidikan adalah, lihat contohnya di bagian E. China mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi negeri karena memiliki nilai terbaik dalam ujian nasional. Ini salah satu bentuk perhatian pemerintah ya. Nomor soal 24, bacalah wacana di bawah ini. Pak Luri beserta keluarga baru pulang liburan tadi malam. Pak Lurah mengajak Pak Luri ikut serta bakti memperbaiki jembatan yang rusak. Bu Luri melarang Pak Luri mengikuti kerja bakti. Bu Luri menyuruh Pak Luri beristirahat karena besok harus masuk kerja. Nah, tindakan yang sebaiknya dilakukan Pak Luri itu apa? Dalam cerita di atas. Nah, seharusnya mengikuti kegiatan kerja bakti bersama warga. Ya, iya kan, itu yang jawabannya lebih tepat. Untuk menjaga keharmonisan hubungan antar masyarakat dengan khususnya dengan tetangga, itu merupakan kewajiban setiap orang. Oke, 25. Salah satu hak yang terdapat dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ini bagian B, pengembangan diri ya. Pengembangan diri itu sudah tertera dalam pasal 28C ayat 1 ya Bapak Ibu anak-anakku yang terkasih. 26. Nah, ini agak panjang ya, kita baca aja langsung jawab ya. Hampir di setiap perempatan jalan di kota-kota besar dapat ditemukan anak jalanan, kasihannya ya. Sebutan anak jalanan biasanya ditujukan kepada anak-anak yang hidupnya sering di jalanan dan tidak melakukan aktivitas seperti anak-anak normal, yaitu sekolah dan hidup dengan keluarga. Baik, mereka ada yang menjadi pengamen dan pengemis. Keberadaan anak jalanan merupakan tanggung jawab pemerintah. Alasan yang menunjukkan bahwa keberadaan anak jalanan merupakan tanggung jawab pemerintah adalah ada di bagian A. Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan kesejahteraan kepada semua warga negara. Ini dasarnya. Ya, ini dasarnya, ya. Kita punya hak untuk sejahtera. Oke. 27, jika Anda sedang menunggu bus di halte, tiba-tiba ada orang memarkir mobilnya di bahu jalan. Anda tahu bahwa area tersebut termasuk kawasan dilarang parkir. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah apa kira-kira anak-anak? Ya, harus menegurnya untuk tidak parkir di area tersebut. Jangan membiarkan dia, jangan diam-diam. Siapa tahu dia tidak mengerti peraturan lalu lintas atau dia tidak mengerti bahwa itu bukan tempat parkir, ya. Harus kita angkat bicara. 28, seorang pustakawan sangat kesal dengan ulah pengunjung yang sering menciptakan kegaduhan di perpustakaan atau bisa aja di sekolah, di kantor dan lain sebagainya. Ya, dia harus menegur setiap kali mereka melakukan kegaduhan di perpustakaan atau di tempat lain. Upaya efektif yang sebaiknya dilakukan pustakawan tersebut apa? Ya, terhadap seseorang itu, yakni membuat aturan yang menyatakan larangan membuat keributan beserta sanksinya. Ya, tanpa itu ya nggak bisa. Dipikirnya bebas, area bebas ya, bebas bicara. 29, Komar naik motor sendiri nih ya. Dia melihat Aldo berjalan. Komar mengajak Aldo naik motor. Di tengah jalan polisi memaksa memberhentikan laju kendaraan Komar. Polisi memberikan surat tilang karena Aldo tidak menggunakan helm. Nah, anak-anakku, ini sering terjadi mungkin ya. Nah, dalam peristiwa itu atau cerita tersebut terdapat unsur ketidakpatuhan hukum, yaitu Aldo tidak menggunakan helm. Nah, peraturan lalu lintas, peraturan jalan bahwa harus tetap memakai helm. Karena helm itu bukan terutama karena kita takut sama polisi, ya.
Ya, bukan itu, tetapi karena tujuannya untuk keselamatan diri. Ya. 30, bacalah cerita ini lagi. Warga kampung Kakap sering mengalami pencurian. Para pencuri mulai beraksi malam hari. Ya, mereka biasanya mencuri uang dan emas. Satu malam bisa 2 keluarga yang kehilangan hartanya. Kondisi ini sudah berjalan selama 1 bulan. Warga sudah sangat resah dengan ulah para pencuri. Nah, kira-kira upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan kampung Kakap supaya terhindar dari pencurian itu apa? Ya, salah satunya yakni mengaktifkan kegiatan ronda malam. Ya, harus dijaga ketat. Oke, 30, baca lagi wacana. Perdagangan bebas yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain berdampak luas terhadap para pengusaha ekonomi mikro, ya, ekonomi usaha-usaha kecil ya. Sebagian besar dari mereka belum siap dengan berlakunya sistem perdagangan bebas. Pemerintah seolah-olah tinggal diam melihat kondisi tersebut. Seharusnya anak-anak ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghindari kejadian tersebut. Dengan adanya pasar bebas, banyak pengusaha mikro gulung tikar. Ya, hak mereka untuk berjualan terhambat ya, akibat banyaknya produk yang berasal dari luar negeri. Nah, kira-kira upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah supaya hak para pengusaha mikro bisa terlindungi apa kira-kira? Ya, tentu memberikan pelatihan usaha dan pinjaman modal usaha. Ya, untuk memperbaiki hal yang mereka alami. Ya. Bentuk pengingkaran kewajiban dengan upaya mengatasinya yang tepat di bawah ini mana? Ya, ini bagian pengingkaran kewajiban, silahkan dibaca. Ini upaya mengatasinya. Nah, upaya mengatasi yang lebih tepat di sini mana? Ya. Tentu bagian C, mengendarai motor tidak membawa SIM, itu pengingkaran kewajiban. Kalau upaya mengatasinya tentu yakni didenda, dipidana, biar cerai ya. Oke, 33, Kiki menjemput temannya dari luar kota di stasiun. Dia berangkat mengendarai sepeda motor. Tiba di stasiun Kiki parkir motornya di parkiran stasiun. Dia melihat ada petugas parkir yang sedang membereskan motor supaya terlihat rapi. Kiki meminta tolong kepada petugas tersebut untuk menjaga motornya. Petugas parkir kemudian memberi karcis di retribusi parkir kepada Kiki. Kiki kemudian masuk ke stasiun dan menunggu di ruang tunggu. Beberapa saat kemudian Kiki langsung keluar dari parkiran membawa sepeda motornya. Dalam cerita tersebut, anak-anak ya, terdapat unsur pengingkaran kewajiban apa kira-kira, bahwa Kiki tidak membayar retribusi. Harus dong dibayar. Udah dijaga motormu, masa nggak ada bayarannya? Kalau hilang gimana? Pasti tukang parkir yang bertanggung jawab. Kalau nggak hilang, nggak ngasih retribusi, ya. Jadi antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan ya. Baik. 34. Ini baca wacana ini. Silahkan dibaca ya. Ini panjang banget. Capek membacanya. Oke, anak-anak silahkan dibaca. Oke, nanti coba tonton ulang ya. Dalam cerita terdapat unsur pelanggaran hak warga negara, kira-kira apa? Yakni LD dan DR tidak diadili di sidang pengadilan. Berarti ini dibiarkan ya. Oke, silakan kalau mau tonton atau screenshot supaya lebih paham, silahkan. Sekarang kita masuk 35 ya. 35 itu ini kita bacakan sedikit ya. Warga korban banjir bandang sudah satu minggu di pengungsian. Mereka belum bisa pulang karena rumah dan semua harta bendanya sudah tidak ada. Mereka mulai mengeluhkan ketersediaan bahan makanan dan keperluan bayi di barak pengungsian yang semakin terbatas. Sebagian dari mereka ada yang mengemis di jalan-jalan demi mencukupi kebutuhan hidup. Dalam cerita ini terdapat pelanggaran HAM yang dialami warga negara.
Hak warga negara dalam hal tersebut adalah bahwa para pengungsi berhak mendapat perlindungan dan tempat tinggal. Itu bagian D ya. Oke, 36, pemerintah memberikan hak asasi manusia kepada setiap warga negara. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ya, pemerintah bersikap non-diskriminasi terhadap pemenuhan hak semua warga negara. Ya, itu seharusnya. Kata setiap warga negara tentu menunjukkan adanya kesetaraan atas pemenuhan hak. Artinya tidak boleh dibeda-bedakan. 37, warga negara mempunyai hak di bidang hukum. Ya, contoh implementasi hak warga negara dalam bidang hukum adalah didampingi pengacara di sidang pengadilan. Harus ada pengacaranya untuk membantu si terdakwa dalam pengadilan ya, di bidang hukum ini ya. Oke, perhatikan kasus berikut ini, silahkan dibaca. Soal nomor 38 dan jawabannya nanti kita akan pilih unsur pelanggaran hak warga negara untuk membangun rumah ibadah bagian A ya. Silahkan dibaca ini anak-anakku yang terkasih, ceritanya, kasusnya, kemudian baca penjelasannya, sehingga Anda nanti menemukan bahwa jawabannya adalah benar A. Oke, 39, dalam pasal 6A ayat 1 UUD RI 45 terdapat unsur hak warga negara, yaitu ikut serta dalam pemilihan umum ya. Ini seharusnya 40 ya, tapi nggak apa-apa. 39 nomornya di sini. Setiap anak yang belum dewasa atau sudah menikah masih berada di bawah pengampunan orang tuanya. Kedudukan dan statusnya sebagai seorang anak akan menimbulkan hak dan kewajiban ya. Ini ada nomor 29 ya anak-anaknya, di sini sekarang 40. Nah, satu kasus ini sudah juga masuk di soal sebelumnya, kita skip aja ya. Bagian E nomor 41, bentuk pelanggaran hak yang bisa dilakukan seorang pemimpin terhadap warga negaranya adalah bagian B, warga negara tidak diberi ruang untuk menyampaikan kritikan terhadap pemerintah ya, karena kita semua warga negara Indonesia punya hak untuk berpendapat. Oke, 42, silahkan dibaca ini nanti kalau ada waktu, disimak baik-baik anak-anakku yang terkasih ya. Pertanyaan yang diberikan kepada kita, kira-kira upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam pekerja Indonesia ini ya, kira-kira apa? Yang ini bagian E, memberikan pendidikan profesi yang berstandar untuk meningkatkan kualitas para pekerja. Oke, 42, mari kita baca cerita berikut. Berita Kosim ya, merupakan tetangga Jaja. Kosim mempunyai pohon mangga yang besar, sebagian ranting pohonnya menutupi atap rumah Jaja. Hampir setiap turun hujan, rumah Jaja bocor yang diakibatkan ranting pohon mangga tersebut. Jaja merasa segan apabila harus memotong ranting tersebut. Akan tetapi, dia juga tidak berani menyampaikan hal tersebut kepada Kosim. Nah, ini masalah ya anak-anak ya. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Kosim supaya tidak terjadi pelanggaran hak orang lain secara berkelanjutan adalah, itu bagian D ya, 1A, 2B, 3C, D. Nah, 4 ini ya, menebang ranting pohon yang menutupi atap rumah Jaja. Ya, bukan membiarkan pohon ya masuk ke perumahan atau rumahnya ya. Oke, nomor 44, pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 merupakan penjabaran sila Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang 45, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Tiap-tiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai jaminan terhadap hak asasi manusia. Inti yang terkandung dalam sila keempat Pancasila itu kira-kira apa? Bagian A, benar ya, musyawarah mufakat.
Ini nomor terakhir anak-anakku. Sekolah kami mengadakan kunjungan wisata ke Sumatera Barat. Salah satu yang kami kunjungi adalah Danau Maninjau. Danau Maninjau sangat indah. Kami menyempatkan berjalan di tepi danau dan merasakan. Oke, nomor 40 sampai 45 saja. Baik anak-anak, inilah soal yang kita bahas. Di bab 1 ini ada 45 soal kurang lebih ya. Tadi ada beberapa soal yang sama. Nah, semoga pembahasan soal ini bisa bermanfaat bagi anak-anak kami yang kami cintai. Selamat belajar, selamat mempersiapkan pekan ulangan, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, ya, tetap belajar aktif, ya, untuk mempersiapkan masa depan kita masing-masing. Ya, jangan lupa ya untuk mendukung video-video saya dalam channel Alinus Salawa Education. Subscribe, share, apalagi komen, ya, like kalau mau, ya, dan bagikan kepada teman-temannya maksudnya. Dan tentu untuk siswa saya yang saya ajarin selama ini dan seterusnya, jangan lupa untuk mengklik tanda notifikasi dalam bentuk lonceng untuk tetap masuk ke notifikasi Anda nanti video-video yang selanjutnya. Sekian saja, terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya.